Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 25 Oktober 2020, Minggu biasa ke-30. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius mencatat, seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya tetap membatasi diri untuk mengambil 3 butir pesan inspiratif saja. Bagi saya, butir inspiratif pertama adalah tentang hukum. Kata hukum bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Hukum secara sederhana dipahami sebagai undang-undang, adat, peraturan, dan sebagainya yang fungsinya adalah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, atau juga dimengerti sebagai patokan, kaidah, norma, ketentuan yang digunakan untuk mengatur hidup, tindakan, relasi interaksi dari para anggota suatu masyarakat. Negara kita sekarang ini sedang ribut tentang hukum atau undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak terjadi demo di mana-mana. Saya sendiri belum membaca undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Tetapi sebagai sebuah hukum, maka undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dirumuskan dan ditetapkan untuk mengatur dinamika kehidupan di dalam dunia usaha dan yang sifatnya mengikat untuk semua pihak yang berkepentingan yang dicantumkan di dalam rumusan undang-undang tersebut untuk taat, patuh, dan penuh tanggung jawab melaksanakannya. Karena suatu produk hukum itu sifatnya mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, maka prinsip-prinsip seperti hak, kewajiban, keadilan, sanksi, dan lain-lain menjadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu ditimbang secara bijak dan arif dalam rumusan hukum itu, agar semua pihak yang berkepentingan merasa nyaman dan aman ketika undang-undang itu diberlakukan sebagai hukum. Jangan sampai rumusan hukum itu hanya berpihak pada orang atau kelompok tertentu, dan semua pihak yang terkait haruslah memahami dengan benar isinya agar tidak salah paham dan salah memberi reaksi. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, jika ada pelanggaran perlu ditindak, diberi sanksi tanpa pandang bulu. Jangan sampai proses penegakan hukum malah tidak adil. Misalnya yang dikenal dengan ungkapan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dari pengalaman hidup kita, tidak mudah membuat suatu hukum karena perlu berdialog dengan banyak pihak yang berkepentingan supaya menampung aspirasinya. Sudah susah merumuskan, tapi belum tentu juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kadang orang tahu ada aturan, ada hukum, tetapi mencoba-coba untuk melanggarnya. Sekali, 2 kali melanggar tidak diberi sanksi, lama-lama menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Maka penegakan hukum harus tegas, harus kuat. Pemberian sanksi pada pelanggar pun harus tegas, supaya ada efek jera dan lain-lain. Di dalam gereja kita ada 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Juga ada kitab hukum kanonik. Yang terakhir ini, kitab hukum kanonik sepertinya belum banyak diketahui oleh umat. Perlu sosialisasi supaya tahu. Tapi tidak hanya sebatas tahu, melainkan ada keharusan untuk taat, patuh melaksanakannya. Ini yang penting. Apakah masing-masing kita sudah konsekuen, setia, patuh melaksanakan perintah Tuhan dan perintah gereja? Maka mari belajar untuk tahu hukum ataupun aturan-aturan yang mengitari kehidupan kita, baik hukum sipil maupun hukum gereja. Dan terlebih lagi, belajar dan berniat teguh untuk taat,
patuh dengan penuh tanggung jawab melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut. Butir inspirasi kedua adalah cinta kasih. Kata cinta kasih ini bukan sesuatu yang asing karena semua orang mengalaminya, dan tentu masing-masing kita bisa memberi arti dan makna sendiri pada kata cinta kasih tersebut. Muatan cinta kasih itu adalah semua kebaikan, belas kasih, dan kasih sayang. Kebaikan, belas kasih, dan kasih sayang itu melampaui ego diri sendiri, sehingga yang terjadi adalah mendahulukan orang lain, partner, sesama, tetangga, lebih dari diri sendiri. Kita belajar dari pengalaman bahwa kata cinta kasih ini juga mudah dipahami dan bahkan sangat mudah dan sering untuk diucapkan, tetapi tidaklah mudah untuk dipraktekkan atau diwujudkan. Hari ini kita belajar dari Injil. Yesus menegaskan lagi hukum cinta kasih itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yesus sendiri memberikan contoh, model bagaimana mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup itu. Dalam doanya kepada Bapa di Taman Getsemani, "Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan Yesus mengasihi Bapa dan taat melaksanakan kehendak Bapa sampai wafat di kayu salib. Cinta kasih dalam ketaatan yang memperlihatkan betapa Yesus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, total dan paripurna dengan pengorbanan sempurna. Tetapi juga Yesus mengasihi sesama manusia secara total dan paripurna. Dia mencintai dan mencintai, mencintai dan mencintai, mencintai dan mencintai, sampai sendiri terluka dengan cintanya demi keselamatan sesama manusia. Henry Nouwen mengatakan, Yesus adalah penyembuh yang sendiri terluka karena cintanya kepada manusia. Mari belajar untuk tidak hanya tahu dan mudah mengucapkan kata cinta kasih, tetapi terlebih melaksanakannya, mewujudkannya di dalam kehidupan. Mahatma Gandhi mengatakan, kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan. Dalam kasih sayang kepada sesama, termasuk memperjuangkan keadilan bagi diri dan hidup mereka. Dan cinta kasih itu melampaui segala tembok pemisah. Nelson Mandela mengatakan, tak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang harus belajar untuk membenci. Jika bisa belajar untuk membenci, maka mereka bisa diajar untuk mengasihi, karena kasih lebih alamiah bagi hati manusia ketimbang sebaliknya. Mother Teresa dari Kalkuta mengatakan, buah dari cinta adalah pelayanan. Karena itu, kalau kita mengatakan mengasihi orang, layanilah dia. Butir inspiratif ketiga adalah keseimbangan. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi bahan ajar kepada kita untuk seimbang dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada dua hukum cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan sebagai hukum pertama dan terutama, tetapi yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah cinta kasih kepada sesama. Inspirasinya kepada kita kiranya jelas. Sudah bagus masuk-masuk gereja, ikut ibadah, ikut ekaristi, dan lain-lain. Bagus bahwa selalu berada di lingkaran seputar altar dan mimbar gereja. Tetapi harusnya berada juga dalam lingkaran altar dan mimbar kehidupan. Dalam pengalaman hidup kita menyaksikan ada orang yang rajin beribadah dan tekun dalam doa. Tetapi setelah pulang gereja, dia tidak berelasi dan berinteraksi dengan sesama manusia yang lain. Bahkan dia bertengkar dengan sesama. Dia tidak mau kenal sesama manusia yang lain, menutup dirinya. Ini tentu tidak bijak dan tidak seimbang. Orang masuk gereja mengungkapkan kecintaannya kepada Tuhan, tetapi pulang gereja ajak berantem.
ini tidak bijak dan tidak seimbang. Maka mari belajar untuk seimbang dan bijak. Cinta kasih kepada Tuhan harus mewujud dalam relasi, interaksi, dan cinta kasih kepada sesama manusia. Dan cinta kasih itu bukan sebuah niat hati saja, bukan sebuah ucapan di bibir saja, melainkan sebuah wujud, sebuah tindakan nyata, yakni melayani. Beriman dan mencintai Tuhan harus berwujud nyata dalam tindakan pelayanan kepada sesama manusia tanpa pilih kasih. Mari belajar untuk mengenal hukum, aturan, adat yang ada dan melaksanakannya. Belajar untuk mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama dalam pelayanan secara bijak dan seimbang. Tuhan memberkati.